Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Akib dan Ray yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Shen Guan pun menyebut bahwa sebenarnya dalam ujian ini Yihe lah saingan terberatnya. Dalam pikiran Shen Guan, sejak kecil inderanya sangat tajam. Dirinya bisa merasakan bahwa Yihe seperti gunung berapi tidur. Di dalamnya ada monster besar. Lalu Shen Guan menyebut bahwa sekarang adalah giliran mereka. Lalu saat ini di arena, pembawa acara pun mengumumkan pertandingan kedua antara Shen Guan dan Yihe. Saat ini pembawa acara pun mengatakan bahwa pertandingan babak ke-8 besar ujian bela diri Anceng sedang berlangsung sengit. Yihe melawan Shen Guan. Kekuatan dari mereka berdua adalah seimbang. Para penonton pun dibuat takjub dengan lonjakan energi yang terjadi di arena. Lalu Shen Guan pun menyebut bahwa hidungnya berdarah. Apakah ini kekuatan dari bloodline Yihe? Shen Guan pun merasa aneh, Yihe bisa langsung merusak sel tubuh lawan. Shen Guan pun kini mulai mengaktifkan salah satu teknik martialnya, hingga memancarkan aura kuning yang sangat pekat. Yihe yang melihat ini menilai, Shen Guan menciptakan semacam pelindung di tubuhnya menggunakan martial energy. Jadi sekarang serangan aura tidak bisa menembus masuk. Sungguh martial teknik yang luar biasa. Orang ini adalah monster yang patut ditaklukkan. Lalu Shen Guan pun menyebut bahwa dirinya akan menunjukkan kepada Yihe martial art yang diwariskan turun-temurun di keluarga Shen. Dan seketika Shen Guan siap melepaskan teknik Shape Will Face Their Fake. Yihe pun tidak menyangka bahwa serangan ini akan sangat cepat, dan seketika serangan ini mengenai Yihe dengan telak. Pembawa acara pun menyebut bahwa ini sangat luar biasa. Yihe yang sebelumnya dijuluki sebagai One Kick Superman, akhirnya terkena serangan untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Shape Will Fist milik Shen Guan. Yihe yang terkena pukulan ini pun berusaha menahannya hingga terdorong ke belakang. Namun Shen Guan pun tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan mengejar Yihe dengan pukulan berikutnya. Namun kali ini Yihe menahan pukulan ini dengan kedua tangannya. Menurut Yihe, serangan Shen Guan bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga mengalirkan martial energi ke tubuhnya dan menghasilkan damage ganda. Lawan-lawan sebelumnya terlalu lemah, dia belum punya pengalaman melawan petarung yang kuat. Lalu di saat itu Shen Guan mengubah pola serangannya hingga seolah-olah terlihat seperti sebuah ular yang melilit Yihe. Hingga Shen Guan berhasil mencengkram Yihe. Shen Guan pun menyebut bahwa Yihe setengah benar. Dirinya bukan cuma menyuntikkan energinya ke tubuhnya, tapi dirinya juga bisa mengunci martial energi lawannya. Jadi Yihe tidak bisa menggunakan martial tekniknya. Dan dengan cepat Shen Guan melepaskan martial teknik April, hingga membuat Yihe terbang ke udara. Di saat itu Shen Guan pun sudah siap dengan gerakan selanjutnya dan bersiap melepaskan teknik Tiger Punch dan memberikan pukulan uppercut kepada Yihe saat di udara. Dan serangan akhir dari Shen Guan adalah martial teknik yaitu Eagle Dive. Shen Guan pun menegaskan bahwa Yihe tidak akan bisa mengalahkan dirinya, dan seketika pukulan telak pun kini menghantam Yihe hingga membuat ledakan di arena karena benturannya.
Shen Guan pun tertawa puas karena ini sangat seru menurutnya. Pembawa acara pun kembali mengatakan bahwa rangkaian serangan Shen Guan membuat Yi He tidak bisa melawan sama sekali. Dan saat ini tim medis sudah bersiap di luar arena. Serangan kombinasi Sep Will Fist barusan bahkan bisa membuat petarung biasa hampir mati. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Di saat pembawa acara ingin mengumumkan pemenangnya, atmosfer arena pun seketika berubah. Shen Guan pun menyadari bahwa ada tekanan energi Yi He tiba-tiba melonjak drastis. Aura yang luar biasa kuat. Yi He pun memuji Shen Guan. Shen Guan memang kuat. Yi He pun seketika mengaktifkan Bloodline di Mora yang memasuki status awakening. Hingga wujud Shen Yuan ini hampir seluruh tubuhnya diselimuti oleh bentuk Dimora. Yi He pun menyebut sebagai hadiah, Shen Guan adalah orang pertama yang melihat bentuk aslinya ini. Pembawa acara yang kaget pun mengatakan bahwa siswa SMA yang dapat mengaktifkan Magical Beast Embodiment akan diterima langsung di Universitas Huadu tanpa ujian. Ini adalah Magical Beast Embodiment. Pembawa acara tidak menyangka selain Liu Qingzu si jenius martial art, SMA 1 Ancheng memiliki satu lagi jenius dengan bloodline yang kuat. Shen Guan pun seketika nampak panik melihat Magical Beast Embodiment ini. Shen Guan tidak menyangka awakening bloodline Yi He bisa mencapai tingkat seperti ini. Di samping itu, di saat ini setiap penguji dilengkapi dengan headphone monitor untuk mengawasi peserta dan berbagai faktor di dalam dan di luar arena. Dan akibat bloodline Yi He, headphone penguji pun berbunyi keras hingga nilai nuclear radiation mencapai angka 9999. Penguji pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Tingkat nuclear radiation melampaui batas. Lalu pembawa acara pun memberitahukan bahwa para penguji setelah melihat Magical Beast Embodiment Yi He tampaknya menyadari ada masalah. Mereka pun segera membungkus arena dengan martial energy untuk mencegah kebocoran nuklir. Orang-orang pun tampak bersemangat mengetahui awakening dari bloodline Yi He. Ini sangat keren menurut mereka. Mereka pun bertanya-tanya bloodline monster apakah milik Yi He. Lalu salah seorang dari SMA 1 Ancheng mendengar bahwa Yi He membangkitkan bloodline yang tidak diketahui. Mereka pun merasa aneh, monster sekuat itu bagaimana mungkin tidak diketahui. Melihat kericuan orang-orang, Yi He pun menilai bahwa tampaknya planet Blue Star tidak memiliki makhluk bernama Dimora. Tidak heran mereka tidak tahu. Lalu di sisi lain, Shen Guan kembali mengatakan bahwa dirinya mimisan lagi. Tampaknya perisai martial energinya sudah tidak mampu menahan energi Yi He. Tampaknya dirinya tidak bisa menunggu lebih lama. Segera Shen Guan mengaktifkan bloodline-nya yaitu Golden Star Demon F. Pembawa acara pun kembali heboh karena ini satu lagi Third Order King Bloodline. Pembawa acara menyebut bahwa ujian tahun ini benar-benar banyak kandidat top. Dan seketika Shen Guan melepaskan teknik martial art pukulan bentuk pertama yaitu Snake Strike. Dan Yi He pun juga tidak ingin kalah dan menggunakan teknik martial art Mountain Arsting Fist. Hingga kedua serangan saling beradu. Namun perbedaan kekuatan di sini terlihat jelas hingga tangan Shen Guan terluka parah. Shen Guan pun menyebut jika dirinya tidak segera mengurangi tekanan, seluruh lengannya mungkin sudah hancur. Sebelumnya dirinya begitu sombong dan sekarang dirinya dipermalukan. Lalu Yi He pun menyebut bahwa Shen Guan sudah sangat hebat, tapi sayangnya itu tidak mengubah hasil akhir. Kembali pembawa acara mengatakan bahwa pertarungan babak ke-8 besar ujian masuk Ancheng di pertandingan kedua menampilkan Third Order King Bloodline. Di sisi lain, ada Bloodline monster yang sangat kuat hingga tidak diketahui. Sungguh pemandangan yang langka. Kemudian Shen Guan pun berpikir setelah kebangkitan bloodline Yi He, kekuatannya jadi sulit diukur. Dirinya bahkan tidak bisa menahan martial energinya lagi. Sekarang dirinya hanya bisa mundur untuk maju. Lalu Yi He pun seketika maju dan meminta Shen Guan untuk tidak melamun. Dan Yi He pun memberikan serangan cepatnya. Kembali Shen Guan membalas serangan Yi He menggunakan Snake Strike dan mencengkram salah satu tangan Yi He. Shen Guan pun mengatakan bahwa ini seperti yang dirinya duga. Dirinya tidak bisa menggerakkan Yi He, tapi tujuannya adalah mengecoh dan berada di belakang Yi He. Dan seketika Shen Guan melompat dan memberikan serangan terkuatnya dengan Elephant Kick. Di saat Shen Guan mengambil langkah mundur, di saat itu Shen Guan kaget.
Yihe nyatanya sengaja menerima serangan tersebut dan tidak bergeming sedikit pun. Yihe pun kini mulai bergerak dan mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Di saat Yihe bersiap melepaskan martial artnya, Yihe pun kaget dan menghentikan langkahnya. Karena Shen Guan seketika bertekuk lutut dan bersujud serta menyebut bahwa Shen Guan menyerah. Hal ini pun membuat Yihe kaget dan bingung. Yihe pun mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan semuanya. Tapi Shen Guan menyerang secara diam-diam, itu membuatnya merasa tertekan. Namun ini sudah tidak apa-apa. Tetap menyimpan energi itu memang tidak nyaman menurut Yihe. Bagaimanapun menurut aturan setelah satu pihak menyerah, pihak lain tidak berhak menyerang. Segera pembawa acara mengumumkan bahwa pertandingan berakhir. Yihe dari SMA 1 Ancheng menang. Orang-orang pun seketika bersorak untuk kemenangan Yihe. Lalu kini di media sosial pertarungan Yihe pun menjadi viral. Bahkan sebuah meme menampilkan Shen Guan saat sebelum pertandingan yang mengatakan bahwa dirinya pasti menang. Namun setelah pertandingan Shen Guan meminta maaf karena tidak bisa memaksa Yihe untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bahkan orang-orang membuat sebuah grup penggemar untuk Yihe dengan total 4 grup karena penuh dengan member. Mereka pun yakin tahun ini gelar juara ujian masuk tidak lain adalah milik Yihe. Siapapun termasuk Liu Qingzu atau Chu Jiao tidak ada yang setara dengan Yihe. Lalu saat ini kepala sekolah King Feng sangat geram karena Luosi sudah kalah. Padahal dirinya menaruh semua harapannya pada Shen Guan. Tapi Shen Guan malah berani menyerah. Kepala sekolah King Feng pun bertanya apakah Shen Guan tahu berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk melatih Shen Guan. Kepala sekolah pun menyebut bahwa Shen Guan pengkhianat. Jangan berharap bisa masuk universitas sebelum melunasi semua uang itu. Shen Guan pun seketika menaruh tangannya di pundak kepala sekolah. Shen Guan pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa menerima pukulan itu. Untuk melindungi pondasi tubuhnya, dirinya memilih menyerah. Kalau tidak menyerah, apa kepala sekolah mau menghadapi pukulan itu untuk dirinya? Mengenai dukungan sekolah terhadap dirinya, dirinya akan membayarnya perlahan nanti. Tapi kepala sekolah harus tahu kepala sekolah tidak bisa mengancam seorang petarung yang lebih kuat dari kepala sekolah. Kepala sekolah pun seketika panik dan membenarkan omongan Shen Guan. Kemudian pembawa acara pun menyebut bahwa setelah pertarungan sengit 4 besar ujian tahun ini telah ditentukan. SMA 1 Ancheng menjadi pemenang terbesar, menduduki 3 dari 4 posisi 4 besar. Kepala sekolah Ancheng pun sangat puas dengan hasil ini dan menyebut bahwa Pak Liu sudah cukup lama bekerja di sekolah ini. Sudah waktunya dinaikkan jabatannya. Guru Yihe pun bersorak gembira melihat Yihe menjadi sangat luar biasa. Lalu pembawa acara pun menyebut bahwa selanjutnya mereka mulai dengan undian untuk babak semifinal. Dan saat ini Yihe mengambil nomor urut dan lagi-lagi mendapat angka 1. Dan nyatanya Liu Qingzu juga mendapat angka yang sama dengan Yihe. Dengan ini, pembawa acara mengatakan bahwa semifinal pertama adalah duel internal SMA 1 Ancheng. Yihe melawan Liu Qingzu. Orang-orang pun menyebut bahwa mereka sudah lama ingin melihat mereka bertarung. Pertarungan terkuat dalam sejarah ujian masuk Ancheng. Lalu orang-orang pun kini mulai memberikan dukungan kepada peserta unggulan mereka masing-masing. Namun menurut beberapa orang Liu Qingzu lebih unggul. Informasi sejauh ini menunjukkan Liu Qingzu menguasai 2 misterius Royal Martial Art. Itu saja sudah cukup untuk mengalahkan Cai Shaoling dengan 3rd level King Bloodline. Liu Qingzu bahkan belum mengungkapkan kekuatan kebangkitan Bloodline 4th level Nether Phoenix. Sementara itu Shen Guan juga memiliki 3rd Order King Bloodline. Dan dia masih berhasil memaksa Yihe untuk mengungkapkan bloodline-nya. Meskipun bloodline Yihe tampaknya sangat tinggi. Sepertinya itu juga 4th level. Namun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Liu Qingzu yang memiliki fondasi martial art yang luar biasa. Orang-orang pun menyebut bahwa itu masuk akal. Kemudian saat ini di lokasi semifinal, Yihe dan Liu Qingzu sudah berdiri di arena. Dan wasit pun sudah bersiap memberi aba-aba dan seketika pertandingan pun dimulai. Yihe pun tanpa basa-basi seketika mengeluarkan martial energinya hingga membuat hembusan angin yang sangat kuat. Hingga aura Yihe kini sangat menakutkan. Liu Qingzu pun berharap bahwa Yihe cukup kuat untuk melawannya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.